Artificial intelligence kini menjadi motor utama dalam transformasi bisnis di berbagai sektor. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga merombak cara organisasi beroperasi. Namun tidak semua perusahaan siap menghadapi revolusi ini. Menurut laporan Cisco AI Readiness Index 2023, hanya 20% perusahaan di Indonesia yang sepenuhnya siap memanfaatkan artificial intelligence secara efektif. Lalu, bagaimana perusahaan bisa mengadopsi teknologi ini dengan benar? Artificial intelligence menawarkan berbagai manfaat bagi organisasi. Misalnya, dalam hal otomatisasi proses bisnis, perusahaan dapat menggunakan artificial intelligence untuk mempersingkat waktu produksi, menurunkan biaya, dan meningkatkan efisiensi. Di sektor keuangan, artificial intelligence digunakan untuk memproses data dalam skala besar, memprediksi tren pasar, dan meningkatkan layanan pelanggan. Namun, adopsi artificial intelligence bukan tanpa tantangan. Perusahaan harus menghadapi kesenjangan keterampilan, ketidakpastian teknologi, dan kekhawatiran terkait keamanan data. Organisasi yang ingin berhasil dalam adopsi artificial intelligence perlu mengembangkan strategi yang matang. Langkah pertama adalah memahami di mana artificial intelligence bisa memberikan nilai tambah terbesar. Misalnya perusahaan-perusahaan yang berhasil mengadopsi artificial intelligence seperti BRI dengan chatbot Sabrina atau PLN Mobile dengan optical character recognition. Pelatihan karyawan juga menjadi kunci. Perusahaan perlu berinvestasi dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerjanya agar siap bekerja dengan artificial intelligence. Ini termasuk mengajarkan pemahaman tentang algoritma artificial intelligence, penggunaan data secara etis, hingga cara mengintegrasikan artificial intelligence ke dalam proses bisnis yang sudah ada. Artificial intelligence bukan hanya teknologi, tapi juga alat untuk memberdayakan manusia dalam menciptakan nilai baru. Selain itu, pemerintah dan sektor swasta perlu berkolaborasi. Dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan yang mendorong inovasi dan investasi di bidang artificial intelligence sangat diperlukan. Misalnya, proyek PMO BUMN bidang artificial intelligence adalah contoh bagaimana pemerintah Indonesia mulai membangun infrastruktur artificial intelligence untuk mendukung pertumbuhan teknologi di berbagai sektor, termasuk startup dan industri besar. Namun, adopsi artificial intelligence tidak hanya soal teknologi. Perusahaan juga harus membangun tata kelola artificial intelligence yang kuat, memastikan bahwa penggunaan artificial intelligence sesuai dengan etika dan regulasi yang ada. Transparansi dalam pengelolaan data dan penggunaan algoritma sangat penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Kesuksesan dalam revolusi artificial intelligence bukanlah tujuan yang bisa dicapai dalam semalam. Adopsi artificial intelligence adalah perjalanan bertahap, di mana perusahaan harus terus belajar, berinovasi, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Bagi perusahaan yang mampu mengambil langkah strategis ini, artificial intelligence bukan hanya sekedar alat, melainkan mitra bisnis yang akan membantu mereka memenangkan persaingan di masa depan. Kita tahu artificial intelligence menawarkan kemajuan mengesankan, namun juga membawa tantangan serius yang perlu kita hadapi dengan bijak. Dua risiko signifikan yang muncul dari perkembangan artificial intelligence adalah teknologi deepfake dan potensi ancaman dari artificial superintelligence. Teknologi deepfake yang menggunakan pembelajaran mendalam untuk menciptakan video dan audio palsu yang tampak sangat realistis adalah salah satu manifestasi artificial intelligence yang paling mencemaskan. Bayangkan sebuah video yang menunjukkan seorang tokoh terkenal melakukan atau mengucapkan sesuatu yang sama sekali tidak pernah terjadi. Teknologi deepfake mampu merealisasikan hal ini. Akibatnya, deepfake menjadi alat yang berpotensi digunakan untuk penipuan dan kejahatan cyber. Video palsu ini bisa saja dipergunakan untuk meminta transfer uang atau mencuri informasi sensitif, meningkatkan kerentanan terhadap penipuan. Lebih jauh lagi, deepfake berpotensi menyebarkan disinformasi dan memanipulasi opini publik. Bayangkan sebuah video yang tampaknya otentik, namun dirancang untuk merusak reputasi seseorang atau mempengaruhi hasil pemilihan umum.
Hal ini menunjukkan betapa sulitnya membedakan antara fakta dan fiksi dalam era informasi saat ini. Sementara itu, artificial super intelligence yang melebihi kemampuan intelektual manusia menawarkan tantangan jangka panjang yang tidak kalah serius. Jika artificial super intelligence ini tidak diatur dengan ketat, ada risiko bahwa kecerdasan buatan dapat menjadi sulit dikendalikan atau diprediksi. Artificial super intelligence dapat membuat keputusan yang melampaui pemahaman manusia dan potensi untuk salah gunakan teknologi ini sangat tinggi. Penggunaan artificial super intelligence juga dapat membuka jalan bagi pengembangan alat pengawasan yang sangat invasif atau bahkan manipulasi perilaku manusia secara halus. Implikasi etis dari kecerdasan buatan yang begitu canggih perlu diperhatikan secara mendalam untuk memastikan bahwa teknologi ini tidak digunakan untuk tujuan yang merugikan. Untuk mengatasi risiko-risiko ini, langkah-langkah mitigasi yang efektif dan pertimbangan etika sangat diperlukan. Pengembangan kebijakan dan regulasi yang ketat harus dilakukan untuk mengatur penggunaan deepfake dan mengawasi pengembangan artificial super intelligence. Investasi dalam teknologi deteksi deepfake serta edukasi publik tentang cara mengenali konten yang mencurigakan juga krusial. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip etika dalam pengembangan artificial intelligence perlu diutamakan. Para peneliti dan pengembang harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari inovasi yang mereka ciptakan, memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk kebaikan manusia dan bukan untuk menyebarluaskan bahaya.